Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Putri akan mengulas topik 3 tentang demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas. Mengulas asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran seni budaya kelas 10 fase E dengan materi ajar eksplorasi, pementasan, drama tari. Di dalam kelas, guru menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen formatif, asesmen as learning, dan asesmen diagnostik non-kognitif. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan LKPD pada saat proses pembelajaran dan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil eksplorasinya. Pada pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, guru melakukan observasi dan wawancara kepada peserta didik secara langsung. Asesmen yang digunakan oleh guru ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini terlihat pada saat peserta didik mengerjakan proyek dengan membuat teater tari dengan kemampuan masing-masing peserta didik secara berkelompok. Asesmen ini meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya secara berkelompok. Hal ini berguna untuk mendorong peserta didik berkolaborasi, empati, dan keterampilan sosial positif, serta memberikan kepada peserta didik dalam mengatasi konflik dan mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Asesmen yang digunakan oleh guru juga menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Guru menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif dengan teknik observasi untuk mencari tahu minat belajar peserta didik dan profil peserta didik. Guru juga menggunakan asesmen formatif berupa presentasi. Dalam pelaksanaan presentasi dilakukan secara berkelompok dan setiap kelompok memiliki anggota dengan tugasnya masing-masing. Tugas masing-masing peserta didik dipertimbangkan dan disesuaikan dengan minat dan kemampuan awal setiap peserta didik yang telah diketahui melalui observasi asesmen diagnostik non-kognitif, seperti contoh, peserta didik yang berminat dan memiliki kemampuan awal pada bidang tari, maka peserta didik akan diberikan tugas dan tanggung jawab pada bidang tari. Asesmen yang digunakan juga menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Sebelum pembelajaran, guru telah melakukan asesmen diagnostik kognitif pada awal pembelajaran untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan awal peserta didik sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Hal ini guru gunakan untuk membuat rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dan diterapkan pada peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Asesmen digunakan juga menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian pada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yaitu pada asesmen for learning dengan kegiatan presentasi peserta didik melalui kelompoknya. Peserta didik diminta untuk mepresentasikan hasil belajar kelompoknya dan memberikan respon atau penilaian atau umpan balik untuk presentasi dari kelompok lain, sehingga antar peserta didik mengetahui bagaimana proses pembelajaran mereka dan sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Jika saya menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk dapat memaksimalkan efektivitas asesmen yang telah guru lakukan sebelumnya, yaitu saya ingin menambahkan pada bagian asesmen formatif, yaitu akan membuat penilaian mengenai keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Saya juga ingin menambahkan untuk membuat kuis interaktif yang akan membuat perkembangan tingkat kognitif peserta didik meningkat, sehingga dapat membuat peserta didik untuk lebih mudah mengingat materi yang sudah diajarkan. Dan kita juga bisa mengetahui perkembangan kognitif dari masing-masing peserta didik itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya kerja kelompoknya dengan teman lainnya. Juga dapat mempengaruhi karakter serta kemampuan peserta didik baik kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.